kembali lagi di channel saya Rimbunan bersama saya sendiri Selina. Apa kabar? Di video kali ini aku lagi jalan-jalan ke rumah teman menanam aku. Ini kali kedua aku main ke sini di rumahnya Gung Kris. IG-nya Taman Tanaman gitu, ini aku tulis di bawah. Baru pertama masuk lihat udah disambut sama vertical garden. Cakep banget ya Philo Lemonnya ini. Langsung aja ya, yuk. Om Swastiastu. Swastiastu. Hai guys. Hai. Bertemu lagi yang kedua kali. Yang kedua kali. Yang direkam 2 kali. Yang tanpa direkam udah berkali-kali. Udah berkali-kali. Gung, nih pertama kali kesini aku udah langsung salvok sama si vertical gardennya. Waktu itu belum ada kan? Belum. Mungkin ada tapi nggak serimbun ini. Ini kayak kesukaannya ibuku. Kesukaan ibu ya. Ibu jadi kan, ini bisa jadi solusi banget nggak sih? Iya. Mempercantik dan rumah. tanamannya gitu ya? juga yang simpel-simpel aja, yang nggak terlalu. Philo apa nih? Lemon ya. Karena jadi kayak ngerawatnya juga mudah buat ibu-ibu yang space di rumahnya mungkin kecil, nggak segede ini rumahnya, mungkin bisa solusinya dengan vertical garden. Tuh ada ibuku tuh di belakang tuh baru datang. Tante. Nih. Ini dia dikombin sama si Ducklord ya Gung ya? Iya, ini juga ada beberapa yang lain lagi. Jadi ini tuh perlu apa aja sih kalau kita mau ini kayak gampang banget, jadi kayak ini juga udah pasti ada di toko-toko tanaman. Oh, biasa. pot apa namanya? Pot ditanam apa namanya? Ditancap-tancap sama vertical garden ini banyak lah di marketplace, jadi tinggal ditanemin 3 sama sampai perlu 4. rangka ininya ya? Iya, di tukang las. Rangkanya di custom aja, berarti. Kurang lebih sih kayak gitu. Selain vertical garden yang ini, ya. Di dalam langsung juga masuk, yuk. Kita harus langsung cek dulu kondisi terbaru. Wow, selamat datang. Welcome back. Mari. Oh. Ya, kurang lebih kayak gini. Gila sekarang ya, kondisinya. ini udah makin hutan aja. Mungkin ini yang kemarin belum kelihatan juga ya, mungkin rimbunnya. Ini monstera wall-nya udah gini. jadi. Ya ampun. Udah gede-gede banget. Kayaknya awalnya juga. Terakhir kesini kita bikin video bulan apa sih? Kayaknya masih. Video pertama dari Rimbunan yang garden tour di sini tuh apa ya? Lupa aku juga. Pokoknya udah gua urusin ini udah ada nggak belum sih? Udah. Jadi ini aja sih mungkin yang kayak semakin rimbun dan juga semakin gede-gede koleksinya. Mungkin di atas nanti juga ada gloriosum yang dijajarin jadi gloriosum wall juga. Jadi di sini tuh ya adalah taman yang penuh dengan green wall aroid. Yeah. Jadi orang masih vertical garden, kayak ini mah udah jadi automatically wall. Yeah, Stungkaro. Ayo kita naik ke dalam. Masuk ke dalam. Ya ampun, tuh lihat. Ini kan kemarin Mbak Selinanya juga nitip tanaman di sini. Jadi ada beberapa tanaman yang Mbak titip sini juga ya. Itu apa aja Mbak? Ada apa sih ya? Waktu itu pas El Coco, terus Esmeralden, sama Pasta Silver ya? Pasta Tanum Silver. Ya, di atas tuh. Bahkan ada yang satu loh, kayak berharap mujizat gitu kan, lagi sekarat dibawa ke sini, taunya hidup dong. Songkaro hidup. Memang tangannya bapaknya ajaib. Jadi itu di atas, mungkin kita lihat kondisinya dari tanaman itu ya dulu. Gila sih, pangling banget. Kayaknya nggak nyampe kan, kayak paling around 6-7 bulan ya. Ya, kurang lebih lah. Terakhir bikin video di sini, sekarang udah kayak gini rimbunnya. Lanjut. Wow. Ntar dulu kamu ngebut banget sih. Guys, coba kalian lihat ini hamparan si apa namanya? Crystallinum. Segunung Bo. Pusing kalau udah kesini tuh kayak aduh, paku-pakunya nggak tahu aku. Kayak ini sendiri, ini sama dengan yang tadi ya, Philo Lemon yang ada di depan. Oh my god. Gung, belok sini dulu, kenapa Gung? Mana? Situ. Tuh lihat. Tuh Billy. Atabaya Mbak, sebelakangnya Mbak tuh.
Pusing aku ngelihatnya, gloriosumnya cakep banget. Udah kayak. Jadi di sini tuh kayak nggak boleh di-cut. Nggak boleh di-cutting. Nggak boleh di-cutting. Jadi dibiarin aja. Jadi dibiarin aja gede. Dan ada sih yang di-cutting tapi nggak semua. Waktu itu kan ada yang nanya di sini sistem apa namanya tuh? Apa? Ada pengaplikasian pestisida atau apa gitu, pest control, nggak ada kan jawabannya? Nggak. Karena pestisida sih nggak, cuma kayak nyemprot nyamuk aja. Nyemprot nyamuk aja ya. Itu jadi masuk pestisida nggak sih? kupu-kupu ya udah happy Ini aja dia sering, berkeliaran di sini ya, nggak apa-apa. Sering dimakan. Tuh, Makan. Beneran ulet. literally natural banget. Wah, keren. Lanjut Gung, ke atas Gung. Yuk mari. Dupernya loh. Oh, monsteranya guys. Kita lanjut ngeliat penitipan tanaman. Nggak cuma apa, banyak hal bisa dititip, termasuk tanaman juga bisa dititip di sini. Di sini ada just tip tanaman gitu guys, aku nggak dikenain biaya, gratis. Nah, ya mungkin sambil hasil. Ini aku nih punya pengalaman nggak, Mbak? Ini kan semua nih monstera nih, yang hijau nih. Iya. Sebelumnya monfar semua. Sebelumnya monfar. Tapi ujung-ujungnya hijau. Menurut Mbak bisa monfar lagi nggak deh? Aduh, susah ya kayaknya. Kecebres dikit sih. Kecebres. Susah sih, kemungkinan bakalan jadi parigata lagi, kecuali kalau kita emang buang yang cutting di batang yang ada farnya gitu. Tapi aku ada di rumah ya, udah dibiarin gitu ya, udah ada kayak belasan daun, tiba-tiba putih lagi, tapi habis gitu hijau lagi sananya. Iya. Dia cuma pemanis doang. Ini bibitan lagi ya. Dia biasanya emang ngebesarin tanaman tuh udah besar dia lepas ya Gung ya, kalau varigata. Lebih nutup lah. Wow. Ini dia nih 3. Ini titipanku. 1, 2, ini yang 3. bangkit dari kubur ya? Iya, jadi ini sebelumnya kan dikiranya meninggal. Tahunnya masih bisa diselamatkan. Setelah dicek tuh kan awalnya batangnya ya kakak tuh busuk gitu. Sama bapak coba tanam aja, biasain sini. Nah, terus ini ya si Esmeraldens varigata. Ini kemarin nih juga ini apa namanya? Daunnya nih kayak kalau kata bapak tuh kena penyakit Chlorosis gitu. Ya? Yang kayak keriput gitu. Jadi bukan varigata ya. Oh ya, ini terjawab sudah ya, ternyata bener. Dulu aku beli tanaman ini Esmeraldens narrow gitu dibilangnya, tapi kok nggak kelihatan narrow kan daun-daun lamanya. Ternyata emang beneran panjang banget guys. Oh ini narrow nih panjang banget Gung. Kalau misalnya yang reguler tuh dia agak kayak segitiga gitu tuh loh. Ya kayak gini gitu. Keren. Ini alcokunya. Alcoku lagi. Nah, dan ini nih Pasazanum Buset. silver. Ini kayaknya udah mesti dipindahin lagi sih nanti kayak. Iya udah gede banget ini, bentar lagi kayaknya bungaan nih, udah dewasa. Iya beneran nih, ada banyak lah daunnya. Guys, ngomong-ngomong nih ya, aku tuh kesini tuh, jadi beberapa hari yang lalu tuh gue WA-an sama bapak, sama om, bapaknya Gung. Nah jadi beliau sekarang tuh lagi suka banget lagi menekuni ya. Menekuni, perbanyakan tanaman dengan cara generatif. Jadi selama ini generatif. Belajar dulu sebentar tentang IPA. Jadi apa namanya? Jadi perbanyakan tanaman tuh selain di, kalau kita tahu ya sekarang sobat potek, atau di secara vegetatif itu di potek itu jadi secara vegetatif, juga ada secara generatif. Yes. Jadi generatif tuh jadi kayak kalau di pelajaran IPA tuh kan bunga dari tanaman tuh punya bunga, dia menyerbukan dirinya sendiri yang dibantu oleh ini juga lumayan. Apa namanya? Kumbang gitu biasanya kan, dan dia akhirnya keluar biji yang akhirnya nanti itu disebabkan juga oleh angin atau apa, lalu ada juga yang dimakan katanya kan, jatuh di tanah gitu, akhirnya tumbuhlah secara natural tanaman-tanaman itu tadi. Nah sekarang di rumah tuh lagi sedang teman-temannya sampai itu di bawah, nanti kalau mau lihat tuh ada box yang isinya kayak mungkin bisa sampai ratusan sampai ribuan bibit tanaman sih. Jadi ya emang kalau misalnya kita perbanyakan lewat generatif itu ya, jadi sekali produksi tuh ya banyak ya, beda kayak bijinya, potek ya guys. Ini jadi ya kayak, ini kayak kemarin ini kan
Ini biji squamiferum. Ini baru kan etalase ini showcase-nya nih? Ya, ini baru juga. Ini kayak ini kemarin nih hasil dari biji squamiferum. Oh, ini Philodendron squamiferum ya guys. Yes, ini kayak ini dikasihnya sama Mbak Mia Hambali. Oke. Jadi kayak Bapak sering kontak-kontakan sama Mbak Mianya. Ya. Dan Mbak Mianya ngasih satu kotak gitu, isi kayak ratusan biji gitulah pokoknya. Akhirnya jadinya kayak ini. Jadi Mbak Mia tuh secara nggak langsung menginspirasi banget Bapak dan saya untuk kayak seru no. Ya, siapa yang nggak kenal Mia? Sangat seru untuk ngulik-ngulik secara IPA ya. Jadi ketika Mbak Mia ke Bali gitu ya udah ya Bapak. Iya, Mbak Mia kan bulan di Ubud ya, nggak tahu masih kayak masih di luar. Masih di Ubud. Masih di Ubud. Nah itu dia sering kesini dulu sharing-sharing gitu lah sama Bapak. Bapak gini apa ngulik yang secara IPA ya, saya secara IPS-nya jualannya aja. Dia ini marketingnya guys, gitu. Jadi, tapi di balik ini sebetulnya gitu. babehnya nih. Iya, Mbak Mia tuh menginspirasi lah pokoknya. Ya. Kita mungkin lihat aja langsung ya. Oke. Apa kita ada green mini house, green mini Green house mini. Kok selek otakku. Di mana kita naruh? Lewat sini aja sambil kita jalan-jalan. Oke. Mari. Kita muter-muter aja. Oke. Mari kita lanjut. Berasa ini udah ada nggak sih belum kemarin tuh? Ini ya kebun raya kalau kesini tuh. Ya ini Gloriosum banyak banget. Di sini tuh kayak semak belukar ya, itu apa namanya sih? Rapidopora tuh. Oh my god, udah segede gini aja. Si McDonald gemoy banget. Ini di belakang juga nih. Ini Gung. Apa? Ini ya? Apa tuh? Lagi dikerjain ya? Itu kayak sih berhasil tuh. Kalau dia nggak busuk gitu. Nih, lagi nunggu matang ya Gung ya? Gue nunggu matang tuh kayak berhasil sih tuh. Mantap. Jadi guys, nanti kita bakalan belajar deh bagaimana caranya mengembangbiakan aroid secara generatif. Biar nambah gitu, jangan potek-potek mulu. Di upgrade ilmunya. Aduh, lewat mana nih Gung? Lewat sih. Wah, ini adalah. Ini aku mau pamer aja sih sebenarnya. Ini saking nggak tahu mau dibawa kemana Rapidopora ya. Oh my god, lautan Gloriosum. Sama Gloriosum sih. Yang waktu itu kita kesini masih kecil-kecil Gloriosumnya. Sekarang udah segede gitu, coba. Semuanya jadi mother plant ya? Iya, jadi tuh apa namanya? Kenapa dibiarin gede-gede gini sama Bapak? Biar nanti si tanamannya ini berbunga dan ngeluarin yang namanya bunganya itu nanti dikembangbiakin secara generatif. Itu kemarin Rapidopora juga udah keluar bunganya gitu. Asli. Keluar bunga. Tapi salah potong. Belum ini ya rezeki ya. Belum rezeki, dikira mau didiamin gitu kan. Ini yang Rapidopora di atas yang nih. Ini. Itu tuh udah sampai keluar bunga gitu. Jadi kayak sebenarnya bisa dikembangbiakin lagi, mungkin dijadiin siapa tahu diselang-selangin ya sama Rapidopora jenis lain. Malah kepotong juga. Gila coy, ini aku kembali mengingatkan, siapa tahu kalian ada yang minat gitu dengan Philodendron Gloriosum, Tetrasperma, Monstera berbagai ukuran. Harga grosir. Ini kayak rumput kan, ditaruh-taruh di bawah kayak begini. Ini kayak dijual ke yang punya borongan taman, boleh lah. Iya, borongan tanam. DM lah ya. Landscape-nya di-upgrade gitu ya, pakai Tetrasperma, jangan cuman Ducklord dan lain-lain doang gitu kan, biar kece. Nih. Lihat tuh pemandangannya guys, si Gloriosum ketika berderet udah mature, luar biasa pokoknya. Bikin ngiler. Capek juga ternyata muterin ini. Lumayan. Jogging ya, Bo. Agak terenggas-enggas dikit. Aduh, ya ampun. Nih, udah jadi green wall semua si ininya, si monsteranya, bersih Giana. Ya, manjatnya cepet kan. Lautan Monstera, Rapidopora. Ini apaan sih? Mohon maaf. Ya akarnya. Jadi kayak banyak kabel gitu ranjau di bawah. Ini
Ini jadi sulur gitu ya dia ya, nyari matahari kayaknya. Yes, ini banyak banget. Beneran hutan ini mah sekarang, Gung. Mantep. Tapi tetap hutan yang tertata gitu, seneng banget. Astungkaro. Nah. Wah. Terlihat. Bisa lewat nggak? Jadi ini adalah tempat produksian ya. Mini greenhouse. Ya, mini greenhouse. Anjir belibet mulutku ngomong gitu tadi. Ya. Jadi ini ada beberapa pekerjaan yang dilakuin sama Bapak kemarin. Yes. Jadi ada beberapa tanaman-tanaman yang bijinya udah disemai. Terus ditaruh di media. Dan akhirnya secara ajaib dan Mother Nature emang hebat sekali ya nggak sih? Yes. Itu akhirnya tumbuhlah beberapa tanaman-tanaman ini. Berarti ini pakai ini bekas kandang burung. Tapi diisiin ini apa sih namanya tuh sun plastik? Ya, plastik UV plastik biar nggak kena hujan ya. Yoi. Masih ringkih guys. Jadi ini contoh-contoh ya. Kalau bisa di zoom. Nah ini dia. Lihat, ini umur apa? Namanya apa? Gloriosum, biji Gloriosum X Plomani Blackface. Ini yang udah hybrid guys. Ya tapi mungkin juga nggak bakal jadi jenis yang baru gitu. Ya, we'll see ya nanti ya. Nanti kayak gimana jadi. Ini umur berapa nih si Gloriosum X Plomani? Ini disemai tanggal 19 Desember. 19 Desember. Ini di zoom in aja. Berarti ini umurnya baru sekitaran sebulanan lebih ya, sebulan setengah. Udahlah, sekarang udah lewat coy, tanggal 19. Asli tanggal 30 ya. Ya, sebulan setengah. Jadi ini kurang lebih sebulan setengah. Dari pot ini nanti katanya dipisah-pisah ya. Kayak yang si tadi tuh Squamiperum yang ada di atas tuh ya, guys. Itu ada apa namanya tuh, air biar lembab. Iya, sama untuk media juga. Ini biar gak ngambil bolak-balik aja ngisiin. I see. Jauh ya, Bu. Di sini kan agak naik turunnya capek ya, Bu. Ini kalau mau masuk ke dalam boleh sih. Ini juga ada biji dari Warok Dark Form. Wih, Warok Dark Form nih. Iya, ini sangat slow banget. Kalau ini baru aku liatin terus, mahal soalnya. Muka-muka rupiah kayak gitu. Enggak. Jadi ini kayak, aku emang suka banget sama Warok. Iya. Warok tuh bagus banget. Umur berapa sih gini? Itu ya Tuhan. 15 bulan 9. 10, 11, 12, 1, 4 bulan setengah guys umurnya. Baru segini 4 bulan setengah. Slow banget dibandingin tadi si Philodendron ya, sebulan setengah udah kelihatan. Memang itu makanya Anthurium tuh ya harganya stabil gitu. Apalagi yang koleksian. Koleksian. Jadi awalnya sebenarnya aku tuh nggak ngerti gitu loh. Ini apa sih yang dikerjain sama bapak tuh? ini tuh sempat aku kira kayak ya rumput-rumput liar ya. Ya nggak sih, kayak rumput-rumput ya kecil-kecil gini tuh. Ini apa ya gitu. Setelah sharing lebih dalam lagi, wah ternyata sekali produksi atau biji itu mateng gitu. Itu bisa jadi kayak ratusan ribuan bahkan ya. Iya, kayak satu kotak ini aja mungkin isinya kalau mau ngitung gabut tuh kayak bisa sih ngabisin waktu seharian. Jadi kayak banyak banget coy. Ini kayak di label-labelin gitu. Iya. Jadi ada apa aja sih di sini yang udah dihybridin? Ini tuh biji, bunganya dari either bunga dari si Gloriosumnya dikawinin sama bunganya Plomani atau sebaliknya. Plomani Gloriosum. Jadi di atas kan ada Plomani yang gede tuh. Itu udah berbunga juga. Gitu. Jadi kayak jadi kayak katanya Bapak juga, jenis Philodendron itu kan ada yang merambat ke atas sama yang merangkak ke bawah ya, itu. Menjalar itu. Nah si Plomani sama Gloriosum itu kan sama-sama menjalar ke bawah gitu. Di bawah ya dia menjalar. Jadi chance untuk dia berhasil tuh lebih gede. Oh, banyak faktor ya penentu keberhasilan dari penyilangan ternyata. Jadi ini umurnya beraneka ragam, makanya di shelf ininya tuh udah ada nama kodenya, ini silangan apa, tanggal semainya berapa, jadi ketahuan ya. Betul, umurnya berapa. Nah sekarang kita akan kita praktek aja gimana? Wah, ayo. Kita akan praktekkan yang namanya cara mengembang biak. Biar kebayang, nggak ngawang generatif. Gitu kan?
generatif. Gue udah dikasih silet guys. Nih sama gunting. Tujuannya adalah ini kayak contoh nih. Pilo apa dulu ini ceritain? Pilo gergaji apa bahasa gini ya? Iya ya, ada yang bilang green saw apa gitulah. Tapi ya emang lebih krokodil juga ada yang bilang. Tapi emang populernya gergaji ya? Iya, kayak gergaji sih. Emang. Nah ini tuh dia udah berbunga gitu kan. Di bawah 100 bunga di hot rimbun ya. Contoh dari philodendron yang udah berbunga. Oh 100 ya? Ini sekarang aku mau potong dan kita lihat dalamnya seperti apa. Mari kita potong. Dipotong aja gitu nggak apa-apa, lu udah izin sama bapak? Udah, ini potong aja ya. Kelihatan kan? Kelihatan ya. Kayak, nah, kayak beauty blogger. Udah bokeh? Ini contoh bunga dari philodendron. Nah, pernah unboxing bunga philodendron nggak? It's time to unboxing. Nah, kita unboxing sekarang bunga dari philodendron. Nah, biasanya tuh ini kita silet dulu. Siletnya pakai silet baru ya, coy? Iya dong. Higienis. Nah. Wow. Jadi ini bagian dari yang jantannya. Bisa dilihat. Jadi ini kayak ada ada kelihatannya tuh kayak minyak greasy teksturnya gitu. Jadi ini jadi ini namanya pollennya, dan bagian atasnya ini bagian dari jantannya. Biasanya bunga philodendron tuh ada dua bagian, atasnya tuh si jantannya, dan kalau kita buka lagi bawahnya, nah bagian yang putih ini, bagian putih ini yang betinanya. Nah gitu. Oh jadi di dalam satu bunga tuh udah ada jantan betinanya ya? Yoi, tapi dia tuh nggak bisa membuahi dirinya sendiri atau inbreeding, itu tuh nggak bisa. Karena kita pun manusia kalau nikah sama saudara itu kan jatuhnya cacat kak anaknya nggak? Jadi sebegitu korelasinya sama ke ini ya, ke kita ya, ke manusia. Jadi sangatlah Tuhan tuh menciptakan semua ciptaannya tuh sangatlah well design. Jadi apa namanya, ini kalau di alam tuh pollen ada ketika bunga itu udah mekar itu, atau di sini kan udah ada pollen tuh. Jadi itu biasanya dicari sama serangga, kumbang gitu, karena ini manis kan. Iya. Langsung si kumbang itu travel to other bunga yang udah mekar. Oh, kalau udah mekar tuh ini si betina itu kebuka ya? Tuh si betina ini kebuka juga. Nah, kapan dia ngebuka? Nah, itu malam. Only malam hari. Only malam hari, dan selama satu bunga satu kali aja ngebuka? Iya, jadi kayak malam hari, dan biasanya tuh kondisinya tiba-tiba sekitar tuh wangi. Jadi bukan hantu ya? Bukan hantu, ini itu kebetulan kemungkinan ada bunga philodendron yang sedang mekar ya, dan beneran wangi banget. Oh, bunga banget. Jadi kayak kalau kita kan situasi di sini kan saya sama bapak tuh. Iya. Kita lihat dulu nih kira-kira bunga mana yang bakalan mekar nih dalam waktu dekat. Kita malam tuh ngeronda, dicek itu udah bukan berapa itu. Ini kak tiba-tiba ada yang mekar nih kan. Dan salah satu cirinya tadi wangi ya. Udah mekar. Kita misalkan udah punya pollen ini bisa ditaruh di kulkas juga, di freezer itu. Iya. Jadi kalau dia udah mekar, kita ambil ini pollennya pakai brush, pakai kuas guys, pakai kuas, dan kita olesin di sini. Ya, tapi nggak sembarangan ya kata Om tuh ya, si pollen yang diawetin di freezer tuh ya nggak bisa terlalu lama ya jangka waktunya. Betul itu. Jadi kalau misalkan di sini kan kebetulan banyak banget yang udah berbunga ya. Jadi dalam satu periode tuh ada dua sekalian yang udah mekar duluan, bersamaan mekarnya. Jadi yang kalau kayak gitu tuh baru paten. Jadi peran manusia adalah menggantikan peran kumbang gitu sebagai penghulu ya. Betul, untuk ngoles-ngolesin di sini aja. Gitu. Kurap seperti itu. Nah, kalau ketemu jodohnya langsung dioles, kalau enggak tadi caranya ya digunting, disimpan dulu di freezer dan juga
Nanti nunggu ada misalkan ada bunga dari yang udah jodohnya udah datang baru nanti dioles disolesin. gitu. Tapi di sini setelah dicoba-coba akhirnya yang paling paten tuh tungguin aja dulu. Dan kebetulan tuh ada yang kayak mekar sekalian 2 gitu. Iya, gimana nggak kebetulan gitu coy, banyak banget tanamannya. Nih ngomong-ngomong abis prosesi tadi tuh ngawinin tadi ya, oles-oles gitu. Berapa lama waktu yang diperluin untuk bisa dikategorikan berhasil nih gitu? Jadi dikategorikan berhasil ini sesuai pengalaman di sini. Ya, yang udah-udah ya. Itu tuh bunga dari yang diolesin itu atau dari betinanya tuh nggak layu. Itu salah satu karakteristik ya Dia disebut berhasil tuh ya. Jadi kayak kalau masalah waktu ya tuh ya ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan lah maksimal di sini. Jadi dia jadi dan langsung kayak di bawahnya di putih-putihnya ini keluar biji. Keluar biji gitu ya. Keluar biji yang nanti disemai. Nah, si biji itu dari berarti nggak dipatok waktu juga ya? Enggak, itu kayak ya seberapa dikasih sama Tuhan aja kali ya. Nggak bisa dipatok juga sih, tapi begitu matang langsung potong. Begitu matang dan kita cek, wah udah mulai nih kelihatan ada biji-biji ya gitu, dipotong. Panen ya. Disemai. Dipanen. Iya. Oh iya, kayak ada kan yang baru disemai banget? Ada tuh di atas. Boleh lihat ya? Boleh dong. Let's go. A few moments later. Guys, sebelum lanjut video, nih aku ada dokumentasi pribadi dari si taman tanaman yang lagi mengawinkan gitu polen ke dalam bagian betina yang lagi mekar gitu. Malam-malam ya udah pasti kayak tadi yang udah kita bahas. Jadi si polennya tadi langsung diolesin aja ke bagian betinanya si bunga pilo dengan menggunakan bantuan kuas kayak gitu. Ini sih tanpa bedah sama sekali ya, jadi langsung dioles-oles. Abis dioles-oles ini biasanya ditutup, terus ditunggu beberapa bulan hingga si bijinya itu matang gitu. Nah, abis ini ada share juga ya ketika panen bunga yang udah jadi biji. Nah, banyak banget ya bro. Jadi nih kalau bisa di zoom, ini mungkin ada yang kayak benih-benih kecil-kecil. Udah kayak selasi ya, biji selasi. Kayak biji-bijinya warnanya kayak gini. Kecil-kecil bener. Kecil banget. Ini yang habis disemai. Nah, ini ada beberapa tray lah ya. Pokoknya di sini ada beberapa tray yang habis disemai. Dan tiap tray ada judulnya ya? Ada judulnya. Nih Plomani Blackface. Oh, berarti dia self ya? Ya, selfing. Karena yang Plomani yang di atas tuh bunganya juga waktu dia berbunga tuh ada 3 atau lebih dari 1 lah. Enak ya, nanti Plomaninya banyak banget ya. Iya. Kalau kayak gini. Kurang lebih. Wah, tahu nggak ini medianya dari apa nih Gung? Bapak pakein apa ya nih? Ini pakai pakis. Pakis cacah. Pakis cacah. Sebelum ditaruhin, pakisnya tuh dicacah dulu, direbus. Oh, disterilin dulu ya? Betul, disterilin.
taruh sini, dijemur juga, pokoknya disterilin dengan supaya bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Wih, ini udah mulai ini Mantap. nih, ada beberapa yang udah ini ya muncul daun kecil ya. Iya, astungkara. Sudah jadi kecambah. Sudah Keren. Sudah menjadi Jadi, bidik-bidik. wah, banyak banget. Aduh, segini lah pokoknya ya. Ditungguin aja nih lagi setahun lah. Hafal nggak sih silangan apa aja nih yang udah diproduksi? ada Plomani yang selfing, ada Gloriosum yang selfing juga, ada Plomani sama Gloriosum. ya Plomani sama Gloriosum. Jadi yang ada di sini aja sih palingan juga. Iya, McDowell juga ada yang McDowell disilangin juga ya ada, sama Plomani McDowell segala di atas macam. ada. Aduh, nggak sabar sih lihat hasilnya nanti guys. Nanti ada part 3. Oke. Dia GC. Panen hasil seedling ya. Yoi. Wih. Pokoknya kita Terus ini perawatannya gimana nih? ini kita semprot santai aja sambil mengisi waktu. Jadi nggak disiram ya? Nggak disiram, enggak. jadinya di spray. Di spray aja. Santai. Ada frekuensinya gitu nggak sih? Ya, sedilihat-dilihatnya aja, maksudnya jangan juga sampai overwatering juga. Jadi ketika udah kelihatan kering gitu ya, baru boleh. kita kasih spray. Intinya jangan berlebihan, apapun yang berlebihan tidak baik katanya kan Mbak ya. Jadi ya fasenya tuh berarti abis seedling kayak gini 1-2 bulan tuh jadi yang di mini greenhouse tadi ya? Iya, yang jadi betul. kayak hijau-hijau Hijau-hijau kecil-kecil gitu. Dan yang kayak Nextnya baru nextnya dipecah. agak pecah yang kayak di Squamiferum tadi. Udah abis itu tinggal nunggu Itu tuh panen ya? udah bisa dijual sih. Kita juga bisa jual dari biji-biji ini. Oh serius ada yang Serius, jual kayak di gitu? eBay itu ada yang jual, kayak bule-bule di luar itu ada yang jual per biji gitu. Maksudnya per biji itu maksudnya kayak misalkan dihitungnya tuh per gram. Oke. 1 gram tuh mungkin isinya berapa biji gitu, itu dijual. Di eBay itu ada. Oh. Kita sih maunya kayak gitu juga. Ya, Tapi ya, kita ya, belum ya. tahu sih harganya berapa. Ya. Ya, Gong ini mah Ya. saya mengucapkan banyak-banyak berterima kasih nih. Ya, Udah diajak sama-sama. jalan-jalan, udah belajar IPA ya. Iya, walaupun aku IPS, belajar lagi aku. Semoga apa yang telah tadi kamu sharingkan bisa bermanfaat untuk aku khususnya dan untuk teman-teman yang nonton juga di rumah gitu ya. Jadi Yes. bisa agak lebih keren gitu ya. Yoi. Dari cuman potek-potek doang, Mungkin bisa belajar ngoles-ngoles ya. oles. Sobat potek dan sobat oles. Sobat oles. Thank you juga tanamannya. Siap. Yang aku titip. Mau ada dititip lagi? Montai. Sun, Oh. masih menerima ya anak kos ya. Monfar ya, siap. Ada banyak slot lah di sini Bapak. Mantap, sukses terus buat tanam-tanaman. Semoga Sukses juga buat hasil Rimbunan YouTube semayannya channel. makin oke ya. Astung Nanti Karo. gue duluan ya dapat rilisannya ya. Siap. Siapa tahu ada jenis baru yang ini. Nah, tuh jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @taman_tanaman. dan Rimbunan. Yeay. Ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.